Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Dapur Queen Seca. Di sini saya akan membagikan aneka resep masakan, minuman, dan kue. Yuk sahabat, mari kita simak bersama. Kali ini saya akan membagikan resep lopis ketan pandan. Yuk mari kita simak bahan-bahannya. Untuk bahan-bahan yang saya gunakan dalam pembuatan lopis ketan pandan yaitu beras ketan putih yang sebelumnya sudah saya cuci kemudian saya rendam. Selanjutnya ada daun pisang, daun pandan, perisa pandan atau esen pandan, tusuk gigi, kelapa muda parut, tepung maizena, gula jawa, garam dan vanili, serta gula pasir. Hal yang pertama saya lakukan, campurkan garam dan vanili ke dalam beras ketan putih. Selanjutnya aduk rata terlebih dahulu agar garam dan vanilinya tercampur merata bersama beras ketan putihnya. Kemudian tambahkan dengan esen pandan. Saya menggunakan kurang lebih setengah sendok makan. Selanjutnya campur dan aduk-aduk sampai semua bagian dari beras ketannya berwarna hijau. Aduk secara merata seperti ini. Oke, beras ketan putih sudah tercampur rata dengan esen pandannya. Saya akan sisihkan bahan yang lain terlebih dahulu. Selanjutnya, keluarkan terlebih dahulu tusuk gigi dari dalam wadahnya. Oke. Kemudian siapkan daun pisang. Bentuk daun pisang menjadi segitiga seperti ini. Setelah daun pisang terbentuk segitiga, masukkan beras ketannya ke dalam daun pisang kira-kira saja ya. Jangan sampai dia terlalu menggelembung. Kemudian lipat bagian atas daun pisang ke arah bawah segitiganya. Oke, seperti ini bentuk menjadi segitiga, kemudian lipat kembali. Oke, setelah terbentuk segitiga seperti ini, sematkan tusuk gigi pada daun pisangnya. Usahakan terkunci kencang dengan sematan tusuk giginya. Oke, sudah terbentuk segitiga seperti ini ya. Lakukan hal yang sama sampai semua beras ketannya habis. Beras ketan sudah terbungkus daun pisang seperti ini menjadi bentuk segitiga ya. Selanjutnya saya akan merebusnya. Siapkan panci dan air. Kemudian masukkan bungkusan dari beras ketannya ke dalam panci dan rebus sampai benar-benar matang, kurang lebih 45 menit. Dan jangan lupa tambahkan dengan daun pandan yang sudah saya simpul sebelumnya ini agar menambah rasa wangi pada lopisnya. Oke ya, sambil menunggu lopis pandannya matang dan tanak, di sisi lain saya akan menyisir gula jawanya. Sisir gula jawa tipis-tipis seperti ini. Ini nanti akan saya jadikan saus gula jawa untuk taburan di lopisnya. Iris tipis-tipis seperti ini untuk memudahkan agar saat
perebusan nanti gula jawanya ini cepat larut di dalam air. Setelah gula jawa tersisir semua seperti ini, selanjutnya saya akan memasaknya untuk menjadikan saus gula jawa. Siapkan panci, masukkan gula jawa ke dalam panci seperti ini. Tambahkan dengan gula pasir. Tambahkan air. Dan tambahkan daun pandan yang sudah saya simpul. Ini bertujuan agar saus dari gula jawanya itu wangi khas pandan. Nyalakan api dan masak sampai gula benar-benar larut. Aduk-aduk seperti ini untuk memudahkan gula cepat larut di dalam air. Masak sampai airnya ini mendidih. Oke, setelah air gulanya mendidih dan gula sudah larut seperti ini, matikan apinya, kemudian saring air gulanya terlebih dahulu. Setelah air gulanya disaring seperti ini, selanjutnya saya akan masak kembali. Air gulanya masukkan ke dalam panci seperti ini. Kemudian tambahkan dengan tepung maizena yang sebelumnya saya sudah cairkan dengan menggunakan air. Aduk-aduk dan tunggu sampai teksturnya agak mengental. Masak hingga mendidih. Oke, setelah mendidih dan tekstur dari saus gulanya ini mengental seperti ini ya, bisa dilihat. Kemudian matikan apinya dan diamkan sampai dingin terlebih dahulu. Oke, selanjutnya saya sudah menyiapkan kukusan. Saya akan kukus kelapa muda parutnya kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit, kelapa muda parut sudah saya kukus. Selanjutnya saya akan angkat kelapa muda parutnya dari dalam kukusan terlebih dahulu. Oke, bisa dilihat ini tadi saus gula jawa yang saya tadi sudah buat ya. Hasilnya kental seperti ini. Oh ya, ini kelapa muda parut yang sudah tadi saya kukus dan sudah hangat. Kemudian campur atau tambahkan dengan garam dan aduk secara merata sampai garamnya tercampur menyeluruh ke dalam kelapa muda parutnya. Setelah kurang lebih 45 menit dan lopis matang secara sempurna, kemudian matikan apinya dan akan saya angkat serta saya saring atau tempatkan pada wadah yang berlubang seperti ini. Ini bertujuan agar air yang terdapat di dalam lopisnya ini cepat menyusut. Oh ya, ini ada lopis yang daunnya sobek karena tadi pembungkusannya kurang tebal atau bisa juga kurang kencang dalam menyematkan tusuk giginya. Oke, lopis sudah terangkat dari dalam panci dan biarkan dingin serta sampai semua airnya menyusut. Oke, setelah tadi lopisnya dingin dan saya keluarkan dari dalam bungkusan, kemudian balurkan atau taburi dengan kelapa muda parut yang tadi sudah dicampur dengan garam. Kira-kira seperti ini
piece ketan pandan yang saya buat. Selamat mencoba dan terima kasih.